Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ria Fauji Tomagola, NIM 2018-38026, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Terima kasih atas dosen penanggung jawab mata kuliah Ilmu Kepelatihan Olahraga, yaitu Bapak Dr. Albertus Fenan Lampir, SPD, MPD, IFO. Jadi saya mau bercerita atau menjelaskan sedikit tentang materi tentang power. Jadi power adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, latihan power dalam weight training tidak hanya menekan pada beban, akan tetapi harus pula pada kecepatan mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Oleh karena harus mengangkat dengan cepat, tetapi tunggu durasi waktu antar setiap repetisi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berat bebannya tidak bisa seberat beban untuk latihan kekuatan maksimal, akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga otot tidak merasakan rangsangan beban. Artinya, beban yang diangkat adalah beban optimal, bukan beban maksimal. Oke. Power terutama penting untuk cabang olahraga di mana atlet harus mengarahkan tenaga yang eksplosif seperti nomor-nomor lempar dalam atletik, juga dalam cabang-cabang olahraga yang mengharuskan untuk menolak atlet dengan untuk menolak dengan kaki seperti nomor-nomor lompat dalam atletik, sprint, volley untuk smash, balap sepeda, mendayung, renang, dan lain sebagainya. Kecuali itu, power juga penting untuk memukul seperti tinju, karate, kempo, wushu nomor sanda, softball, taekwondo dalam menendang, dan lain sebagainya. Power dapat dilatih setelah kekuatan maksimal diperoleh. Dalam suatu periodisasi, latihan untuk mengembangkan power dilakukan pada fase persiapan khusus hingga ke fase kompetisi, di mana para atlet telah memiliki maksimum strength. Bentuk-bentuk latihan power dapat berupa latihan polymetric, orthodox, atau juga dengan cara time, control, speed, strike, mid, dan juga polymetrics dilakukan dengan bentuk gerakan lompat-lompat dengan satu kaki atau dua kaki, tanpa rintangan maupun dengan rintangan, tanpa beban maupun dengan beban. Beban latihan dalam power dapat menggunakan karet, rompi, gawan, dan lain sebagainya. Dikatakan juga bahwa latihan untuk meningkatkan kekuatan maksimal dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan yang cepat atau power dapat digunakan latihan kekuatan dengan metode konservatif atau ortodoks, di mana intensitas antara 40% sampai 60% dengan 8 sampai 12 repetisi. Selanjutnya, agar pelatihan power diyakini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keterampilan cabur, maka perlu cara yaitu mengingat power merupakan
perpaduan antara maksimum strike unsur dan maksimum speed. Makanya proses penilaian power pun wajib mengundang unsur kekuatan dan kecepatan. Bentuk-bentuk pengukuran power bermacam-macam. Katakanlah untuk mengukur power otot lengan menggunakan medial ball put, juga medial ball through. Sedangkan untuk mengukur power otot tungkai itu menggunakan vertical jump. Oke. Di sini ada beberapa bentuk tes power. Ada dua. Yang pertama itu tes power otot tungkai dan tes power tes power lompat tegak. Yang pertama ini tes power otot tungkai. Pengukuran daya ledak otot tungkai dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan tes lompat jauh tanpa awalan atau disebut standing broad jump untuk mengukur daya ledak otot tungkai ke arah depan, dan tes lompat tegak atau vertical jump untuk mengukur daya ledak otot tungkai ke arah atas. Oke. Tes lompat jauh tanpa awalan. Prosedur pelaksanaan tes lompat jauh tanpa awalan adalah yang tahap pertama itu atlet berdiri di belakang garis. Di belakang garis batas, kedua kaki sejajar dan lutut tekuk dan kedua lengan ke belakang. Tahap kedua, tanpa menggunakan awalan. Kedua kaki menolak secara bersamaan dan melompat ke depan sejauh-jauhnya. Tahap ketiga, jarak lompatan dihitung dari garis batas sampai dengan batas terdekat bagian anggota badan yang menyentuh matras atau pasir. Yang kedua, tes lompat tegak. Tes lompat tegak ini prosedur pelaksanaan tes tegak jauh lompat tegak jauh. Tahap pertama, gantungkan papan ukuran lompat tegak di tembok. Yang kedua, atlet berdiri menyamping dan kaki kanan atau kiri merapat ke tembok. Tahap yang ketiga, tangan kanan atau kiri berkapur diluruskan ke atas setinggi-tingginya dan disentuhkan pada papan ukuran lompat tegak. Bekas sentuhan yang tertinggi merupakan tinggi raihan atlet siap melompat. Tahap keempat, atlet melompat setinggi-tingginya dengan bantuan ayunan kedua lengannya. Tahap kelima, saat melompat, sentuhan jari-jari tangan yang berkapur ke papan ukuran. Dan tahap yang terakhir, selisihkan tinggi raihan dengan hasil raihan pada saat melompat. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.